Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di dalam program Hikmat Pagi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik, bersukacita bersama seluruh keluarga. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini, Engkau memberikan hari yang baik kepada kami, Engkau menyertai kami tidur semalam, sehingga hari ini kami juga merasa baik dan bersuka cita. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk kami boleh mengerti, dan pada akhirnya kami mampu untuk melakukan dimanapun Engkau tempatkan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini ialah lemah lembut dan hormat. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mengajar mata kuliah mengarang di sebuah universitas, David C. Eckner memakai buku pegangan yang berdasar pada karya klasik Aristoteles berjudul Art of Rhetoric, Seni Retorika. Ia menggarisbawahi 3 hal yang dapat diterapkan saat kita bersaksi kepada orang lain tentang Kristus. Yang pertama, ethos atau karakter. Tentang David Livingstone, seorang utusan Injil dan petualang dari Skotlandia, Henry Stanley mengatakan, ia tak pernah meminta saya pindah agama. Tapi kalau saya tinggal bersamanya lebih lama lagi, saya pasti akan menjadi orang Kristiani juga. Ketika orang melihat nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita, 1 Tesalonika 4 ayat 12, maka setiap perkataan kita akan ditanggapi dengan lebih serius. Yang kedua, pathos atau perasaan. Ketika sedang berkarya wisata ke Eropa, sekelompok siswa sebuah universitas Kristen bersaksi tentang Kristus kepada pengemudi bis mereka. Seorang siswi memohon sambil menangis, "Kalau Anda tidak menerima Yesus, Anda tidak akan masuk surga. Saya mohon percayalah kepadanya." Cerita ini tentunya mengingatkan kita akan permohonan Paulus yang berapi-api dan dampaknya terhadap Raja Agripa. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 28. Yang ketiga, logos atau alasan. Jika kita hidup dalam kekudusan, kita akan menarik perhatian orang lain dan mungkin membuat mereka bertanya-tanya. Saat itulah kita harus siap memberi jawab tentang apa yang kita yakini dengan lemah lembut dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 15. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita pernah memohon kepada Allah untuk membimbing kita agar mampu bersaksi kepada seseorang? Mari kita memohon kepada Allah Roh Kudus agar kita dimampukan untuk bersaksi dengan karakter yang kita miliki, bersaksi dengan perasaan yang mendalam, bersaksi dengan lemah lembut dalam memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan diajukan kepada kita. Mari kita bersaksi dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengingatkan kami bahwa hidup yang kami jalani sebagai anak-anak Tuhan, umat percaya, orang Kristen adalah menyaksikan tentang Kristus Yesus. Keselamatan di dalam Kristus Yesus yang ditujukan bagi semua orang. Dan Tuhan ingin semua orang boleh menerima Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Sehingga betul-betul kami memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan, bantulah kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dengan keimanan kami,
Dan tatkala kami harus mempertanggungjawabkan iman kami kepada orang-orang yang mempertanyakan keimanan kami dapat menjawab dengan baik, dengan kelembutan, dan juga hormat kepada Tuhan. Mampukan kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan kami percayakan seluruh kegiatan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.